Pergi belajar ke kota Baghdad, tak lupa bawa bekal yang sehat. Jika kerabat dai mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa bihamdihi istaftaha abwabul khairatil ilahiyah. Hamdan la yahwihil had wa la yahsihil ad. Yang pertama dan yang paling utama, yang diutamakan oleh para alim ulama, juga tak pantas dilupakan oleh para hamba sahaya maupun raja. Puji dan puja mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, nikmat datang, azab pun menghilang. Namun kalau kita kufur, nikmat menghilang, azab pun datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam, si buah hati Aminah, pangeran muda Abdullah. Tampan wajahnya, lembut tutur katanya, dan sangat cinta kepada anak-anak di sekitarnya. Seorang proklamator yang tak pernah koruptor, seorang editor yang tak pernah cakap kotor. Tiada lain dan tiada bukan Nabiyuna wa nabiyukum, Habibuna wa habibukum, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdim saya kepada dewan juri yang arif lagi bijaksana, kerabat dai, teman-teman seperjuangan seakidah yang saya banggakan. Kerabat dai, kini di tengah kehidupan kita berbangsa lagi bernegara, masalah dekadensi moral sedang menggejala dan mewabah, marak dan merebak di berbagai kehidupan yang kita alami. Lalu timbul pertanyaan di benak kita, apakah akan terbentuk baldah thayyibah? Apakah akan terbentuk bangsa yang maju, kerabat dai? Tentu tidak, kalau tidak dibarengi dengan akhlakul karimah yang dibina oleh pemuda-pemudi bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Maka dari itu kerabat dai, saya akan sampaikan narasi singkat dengan judul Sikap Pemuda dalam Memajukan Bangsa. Kerabat dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang luhur, tauladan yang santun. Hal ini Allah pertegas dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, kerabat dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dan sejalin dengan ayat tadi, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul ibarat Al-Qur'an yang berjalan. Kerabat dai yang dimuliakan oleh Allah, Dr. Karel Stenbrik, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda, pernah mengungkapkan kekagumannya. Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat maupun agama, namun tetap hidup dalam keramah tamahan yang dibengkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda namun tetap bersatu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kerabat dai yang dimuliakan oleh Allah. Namun sayang beribu sayang kerabat dai, kekaguman Stenbrik hanya tinggal kenangan, sebab Indonesia kita sedang menangis. Pertiwi kita sedang bersedih karena perbedaan nuansa yang timbul dari berbagai keberagaman negeri ini telah melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, permusuhan, bahkan gontak-gontakan yang meluluh-luntahkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kerabat dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul datang memberikan solusi dari segenap masalah dan problematika yang ada. Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasul mempunyai 3 cara dalam meluruskan dakwah Islam dan memajukan bangsa. Yang pertama, lentalahum, Rasul senantiasa berramah-ramah dengan teman maupun lawan. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum, Rasul senantiasa memaafkan kawan maupun lawan. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amri, Rasul senantiasa mentradisikan musyawarah dalam melakukan persoalan-persoalan yang ada. Kerabat dai yang dimuliakan oleh Allah, jika sikap tadi telah menghujam di dalam kalbu,
tertancap dalam sanubari. Saya yakin pemuda mampu menjalankan syiar-syiar Islam, hakikat Islam, bahwa Islam adalah agama yang santun, bukan agama penyamun. Bahwa Islam adalah agama yang merangkul, bukan agama memukul. Agama yang mengajak, bukan agama membajak. Agama yang menuntun ke jalan lurus, bukan menuntun ke lubang tikus. Bahkan Islam adalah agama yang beradab, bukan agama biadab. Karena badai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dengan sikap yang Rasul contohkan, saya yakin pemuda mampu mengikis desentralisasi kekuasaan yang ada, yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang pongah, berjiwa kadal, bermental dajjal, berjiwa tupai, bermental keledai, berjiwa raksasa, bermentalkan gorila yang menerkam, menyiksa dan memangsa rakyat-rakyat jelata. Karena badai, semua persoalan dan problematika ada di tangan pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Inna fi yadi syubhani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Di tangan pemuda dan pemudilah maju dan mundurnya suatu bangsa, agama maupun negara. Jika pemuda mampu untuk memajukan bangsa, maka insya Allah bangsa akan maju. Tapi kalau tidak, bangsa akan sengsara. Ila liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.